Halo Sobat Ekonomi, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori barang swasta. Tentunya teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan teori barang swasta. Namun sebelum masuk ke penjelasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Angelia Saragi, Anita Susanti, Azahra Nirmanda Aini, Clara Berlian Hurisya, Cynthia Bella, dan Danu Afrianto. Oke, mari kita lanjut ke penjelasan. Apa sih itu barang swasta? Barang swasta atau yang biasa kita kenal dengan private goods adalah barang ekonomi yang dimiliki dan dikonsumsi secara individu. Artinya, hanya orang yang membayar yang bisa mengakses dan menikmati barang tersebut. Barang ini umum ditemukan di pasar dan diproduksi oleh pihak swasta. Selanjutnya, teori barang swasta. Dalam ekonomi mikro, teori barang swasta berkaitan erat dengan mekanisme pasar dan teori harga. Hal itu disebabkan karena barang ini diproduksi oleh sektor swasta untuk dijual di pasar. Maka, penetapan harga dan distribusinya sepenuhnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Konsumen akan membuat keputusan berdasarkan utilitas atau kepuasan yang mereka dapatkan dari barang tersebut. Sedangkan dari sisi produsen, memutuskan produksi berdasarkan biaya dan potensi keuntungan. Dalam konteks pasar bebas, ada dua teori yang menyatakan bahwa barang swasta lebih efisien dikelola oleh sektor swasta, karena produsen akan terdorong menghasilkan barang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Sedangkan pasar akan menciptakan keseimbangan atau equilibrium antara jumlah barang yang diproduksi dan jumlah yang dikonsumsi, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa sih yang menjadi ciri utama barang swasta? Terdapat dua ciri utama barang swasta. Yang pertama, rivalitas, dan yang kedua, eksklusibilitas. Apa sih itu rivalitas? Rivalitas adalah jika satu orang mengkonsumsi barang tersebut, maka jumlah barang untuk orang lain berkurang. Contohnya, jika seseorang membeli dan memakan sepotong roti, roti itu tidak bisa lagi dikonsumsi oleh orang lain. Lalu yang kedua, apa sih itu eksklusibilitas? Eksklusibilitas adalah orang yang tidak membayar bisa dicegah dari menikmati barang tersebut. Contohnya, jika tidak membeli tiket bioskop, maka seseorang tersebut tidak bisa masuk dan menonton filmnya. Selanjutnya, karakteristik barang swasta. Terdapat 5 poin yang menjadi karakteristik barang swasta. Yang pertama, dimiliki secara individu. Yang kedua, ada harga atau nilai tukar. Yang ketiga, jumlah terbatas atau scarcity. Yang keempat, dihasilkan oleh sektor swasta. Dan yang kelima, mengandalkan mekanisme pasar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dimiliki secara individu? Barang swasta bersifat individualistik. Artinya, setelah seseorang membelinya, barang tersebut menjadi milik pribadi yang tidak bisa digunakan orang lain tanpa izin. Yang kedua, ada harga atau nilai tukar. Barang swasta selalu memiliki harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar, baik melalui jual beli langsung maupun sistem nilai tukar atau barter. Yang ketiga, jumlah terbatas atau scarcity. Barang swasta umumnya bersifat langka atau terbatas. Artinya, ketika satu orang menggunakan barang tersebut, maka orang lain kehilangan kesempatan untuk menggunakannya. Yang keempat, dihasilkan oleh sektor swasta. Barang swasta diproduksi oleh perusahaan atau pelaku ekonomi swasta. Sektor swasta menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memproduksi barang-barang yang diminati pasar, kemudian menjualnya demi memperoleh profit atau keuntungan. Yang kelima, mengandalkan mekanisme pasar. Barang swasta beredar melalui mekanisme pasar, di mana interaksi antara permintaan atau demand dari konsumen dan penawaran atau supply dari produsen menentukan harga dan jumlah barang yang tersedia. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa sih itu barang swasta dan mengetahui karakteristiknya, maka berikut contoh barang swasta yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biasanya habis pakai. Contohnya, makanan dan minuman, serta pakaian. Yang kedua, barang tahan lama. Barang tahan lama adalah barang yang tidak langsung habis dalam sekali penggunaan dan dapat digunakan berulang kali dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya, kendaraan pribadi, rumah, atau bahkan properti pribadi lainnya. Yang ketiga, layanan berbayar. Contoh ini mencakup berbagai jenis jasa atau layanan yang hanya bisa digunakan oleh individu yang telah membayar dan tidak bisa bersifat terbuka untuk umum. Contohnya, bioskop dan transportasi berbayar. Lalu, apa sih yang menjadi perbedaan barang swasta dan barang publik? Barang swasta adalah barang yang bersifat rival. Artinya, jika satu orang menggunakannya, maka orang lain tidak bisa menggunakannya dalam waktu yang sama. Dan barang swasta bersifat eksklusibilitas, di mana hanya orang yang membayar yang bisa menikmati manfaatnya. Contohnya seperti makanan, pakaian, dan kendaraan pribadi. Sedangkan, barang publik adalah barang yang bersifat non-rival dan non-eksklusibilitas, yang dimana berarti satu orang yang menggunakannya tidak akan mengurangi ketersediaan untuk orang lain, dan semua orang dapat menikmatinya tanpa harus membayar secara langsung.
Contohnya seperti jalanan umum, taman kota, dan penerangan jalan. Selanjutnya, peran pemerintah terhadap barang swasta. Meskipun barang swasta dikuasai dan dikendalikan oleh mekanisme pasar, pemerintah tetap memiliki peran penting untuk menjamin agar keberadaan barang ini tetap berpihak pada kepentingan umum. Pemerintah berperan sebagai pengatur, pengawas, dan pelindung dalam sistem ekonomi. Berikut beberapa peran penting pemerintah terhadap barang swasta. Yang pertama, regulasi kualitas produk. Pemerintah membuat standar dan aturan untuk menjamin keamanan dan mutu barang yang beredar di pasaran. Contohnya, makanan dan obat-obatan. Yang kedua, pemberlakuan pajak. Pemerintah mengenakan pajak pada barang-barang tertentu untuk mengatur konsumsi sekaligus penambahan pendapatan negara. Contohnya adalah pajak cukai pada rokok. Yang ketiga, pemberian subsidi. Untuk menjaga keterjangkauan terhadap barang-barang penting, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan subsidi. Misalnya, subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Yang terakhir, perlindungan konsumen dan pengawasan pasar. Pemerintah melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengawasi agar tidak terjadi praktik curang seperti monopoli, penipuan, dan eksploitasi harga. Tujuannya melalui ini agar menciptakan pasar yang sehat dan adil serta melindungi hak-hak konsumen. Nah, melalui peran tersebut, pemerintah memastikan agar pasar barang swasta tetap adil, efisien, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Selanjutnya, peran barang swasta dalam ekonomi. Barang swasta memainkan peran vital dalam perekonomian. Tanpa kehadiran barang swasta, sebagian besar kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi secara optimal. Maka, berikut adalah beberapa poin kontribusi utama barang swasta dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menstimulus inovasi dan persaingan sehat. Dan yang keempat, menjadi sumber pendapatan negara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mendorong pertumbuhan ekonomi? Produksi dan konsumsi barang swasta meningkatkan aktivitas ekonomi nasional. Ketika masyarakat membeli barang-barang seperti makanan, pakaian, kendaraan, dan layanan lainnya, uang berputar di pasar, dan PDB pun meningkat. Lalu yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Industri yang menghasilkan barang swasta membutuhkan tenaga kerja dalam berbagai lini, mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, hingga layanan purna jual. Ini membantu mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga, menstimulus inovasi dan persaingan sehat. Adanya kompetisi di pasar barang swasta mendorong produsen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Ini menguntungkan konsumen karena mereka mendapatkan pilihan yang lebih baik dan harga yang kompetitif. Dan yang terakhir, menjadi sumber pendapatan negara. Barang swasta yang dikenai pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk membiayai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, dengan semua peran ini, barang swasta merupakan motor penggerak utama dalam ekonomi pasar. Lalu, apa sih yang menjadi dampak barang swasta? Keberadaan barang swasta membawa dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat. Dampak ini bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung dari bagaimana barang tersebut dikelola dan didistribusikan. Berikut dampak positif dari barang swasta. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Aktivitas jual beli barang swasta mempercepat sirkulasi uang dalam perekonomian dan mendorong PDB. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan. Barang swasta memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan dasar seperti makanan, maupun kebutuhan sekunder seperti pakaian dan transportasi. Hal ini meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang ketiga, inovasi dan persaingan. Persaingan antar produsen menciptakan inovasi produk yang lebih baik, efisien, dan ramah lingkungan. Yang keempat, peningkatan investasi. Permintaan yang tinggi terhadap barang swasta mendorong investor untuk menanamkan modal di sektor industri dan manufaktur. Lalu, apa sih yang menjadi dampak negatif dari barang swasta? Yang pertama, ada ketimpangan akses. Karena bersifat eksklusif, hanya masyarakat yang mampu membayar yang bisa mengakses barang ini. Akibatnya, terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang kedua, monopoli. Perusahaan besar yang menguasai pasar bisa menetapkan harga semena-mena, membatasi pilihan konsumen, dan menghambat inovasi dari pelaku usaha kecil. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Proses produksi barang swasta, terutama yang tidak ramah lingkungan, bisa menimbulkan polusi udara, air, dan limbah industri. Dan yang terakhir, konsumerisme berlebihan. Promosi dan iklan dapat mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan, yang pada akhirnya berdampak pada keuangan pribadi dan meningkatnya sampah. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa barang swasta merupakan bagian tak terpisahkan dari ekonomi modern. Ia memiliki dua ciri utama, yaitu rivalitas dan eksklusivitas. Di satu sisi, barang swasta berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, jika tidak diatur dengan baik, keberadaannya bisa memunculkan masalah seperti ketimpangan sosial, monopoli, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam mengatur distribusi, kualitas, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Regulasi yang tepat, perlindungan konsumen, dan kolaborasi antar sektor swasta dan publik sangat diperlukan agar barang swasta dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video penjelasan berikutnya.